bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan pembaptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku, akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, para suster yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi nama saya Romo Kamto, karena saya memang tidak dikenal oleh orang. Hari ini sabda Tuhan yang kita dengarkan bicara tentang beberapa hal. Yang pertama tentang integritas tokoh, integritas seorang Yohanes. Juga bicara tentang kesesuaian antara kata dan tindakan, antara pikiran dan perbuatan. Yang ketiga tentang pengosongan diri, dan yang keempat tentang pertobatan. Anda tentu pernah mendengar pantun atau apa namanya. Gajah diplangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Pernah ya? Gajah diberi topi, blangkon topi Jawa itu. Lalu bisa khotbah, tidak bisa ngelakoni, itu bisa berkhotbah tetapi tidak bisa melakukannya. Ungkapan itu menunjukkan bahwa ada tokoh atau orang atau bisa saja kita sendiri yang biasa omong bagus-bagus, muluk-muluk, idenya cemerlang, tetapi kelakuannya tidak bisa dipegang, begitu, tidak dipraktekkan. Dan itu bisa menyangkut romo, bisa menyangkut ketua lingkungan, ketua dewan, ketua ataupun juga kepala keluarga, ibu rumah tangga atau siapa saja yang bisanya ngomong tetapi prakteknya nol, tidak disesuaikan itu. Dari mana kondisi disintegrasi atau disintegritas itu ada? Itu kita ambil contoh dari seorang Yohanes. Yohanes yang dalam Injil tadi tampil sebagai tokoh yang hebat. Dia orang yang sangat terkenal, orang yang sangat populer, lagi viral pada waktu itu. Orang yang viral biasanya mendapatkan keuntungan dari viralnya itu dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya di sana.
Yohanes yang pada waktu itu sedang viral sebagai seorang pewarta dan banyak orang yang bertobat. Tentu kalau dia mau mengambil momen itu untuk kepentingan dirinya, dia bisa. Tetapi rupanya dia tidak. Dia hidupnya memang hidup di padang gurun, hidup untuk Tuhan. Padang gurun menggambarkan tempat yang penuh pergulatan, penuh tantangan, banyak masalah di padang gurun itu, banyak godaan. Tetapi di sana Yohanes punya komitmen mau dekat dengan Tuhan di situasi yang sangat menantang itu. Dan itu dijalaninya dengan konsisten. Maka ketika dia mendengarkan pesan-pesan Tuhan, dia juga menjalankannya. Dan bagaimana Yohanes menjalankan pesan-pesan Tuhan itu bisa kita temukan jejaknya ketika memang dia menampilkan diri sebagai tokoh sebagaimana diramalkan oleh Nabi Yesaya. Ada berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan dia menampilkan diri sebagai tokoh itu sekaligus juga menjadi seorang pelaksana. Hidupnya sederhana, hidupnya dekat dengan Tuhan, dan dia rendah hati. Itulah sosok integritas seorang tokoh Yohanes yang tampil pada minggu ini. Dan tentu saja dia integritasnya menjadi makin kentara, makin jelas ketika ada ungkapan lain, biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Itu. Yohanes Pembaptis juga ingin agar Yesus menjadi yang lebih utama daripada dia. Aku membuka tali kasutnya pun tidak layak baginya. Begitu. Itu sebuah pewartaan yang jujur, pewartaan yang menunjukkan bahwa dia seorang yang punya integritas. Ini kan menarik, sikap seperti itu menarik untuk kita contoh, untuk kita hidupi. Karena hidup seperti Yohanes dengan cara seperti itu mengedepankan siapa yang diwartakan itu tidak mudah. Melayani itu tidak mudah dengan jalan pelayanan seperti biasa. Kita mudah ingin mendapatkan upah, mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan pujian, ingin menjadi orang yang terkenal. Dan Yohanes sebagai seorang yang punya integritas tidak, dia tidak ambil itu momen itu. Biarlah Yesus yang makin besar. Menjadi orang Katolik godaannya juga banyak. Melayani Tuhan seperti Yohanes itu maunya kita dapat pujian, maunya kita dapat penghargaan, maunya dimanusiakan begitu. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, mudah kecewa dan mundur. Nah, situasi seperti itu, sikap seperti itu tentu sangat berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Kita mencontoh dia artinya kalau kita melayani Tuhan, biarlah Tuhan yang dipuji, yang dimuliakan, kita mewartakan Tuhan sungguh lewat hidup kita, lewat kehidupan, lewat kebaikan kita. Lewat apa yang menurut kita ini nilai terbaik. Saya lakukan ini untuk apa, untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya. Saya melakukannya ini agar orang lain mengenal Tuhan lewat apa yang saya lakukan. Begitu. Saya mau melakukan ini supaya orang lain mencintai Tuhan Yesus. Bukan untuk saya. Sikap perbuatan yang kita lakukan seperti itu dekat dengan Yohanes. Bahkan bisa dikatakan itulah Yohanes, itulah kita yang dinantikan Tuhan menjadi pewarta Tuhan lewat kehidupan kita, lewat kebaikan kita, lewat iman kita, dan bukan untuk mencari nama baikku, tetapi biarlah Tuhan makin besar, biarlah Tuhan makin luar biasa, begitu. Integritas seperti itu poin yang penting. Kalau kita masih mencari nama baik untuk kita sendiri, masih ingin menjadi viral untuk kita sendiri, bukan Tuhan yang viral, nah di sana integritas kita diragukan. Yang kedua mengenai antara kata dan perbuatan, tadi sudah disinggung. Yang ketiga mengenai pengosongan diri. Yohanes mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu seperti apa sih ya?
Yohanes itu punya peluang untuk mengambil posisi, tetapi dia tidak mengambil posisi itu, bahkan dia mematikan peluang itu. Dia tetap mewartakan Yesus. Yesus makin besar, itu pengosongan diri. Kalau Yesus itu teladan pengosongan diri, Tuhan itu begini. Tuhan itu kan bisa apa saja, bisa maha kuasa, bisa melakukan tindakan-tindakan besar dalam hidup untuk menyelamatkan manusia. Tetapi dia tidak melakukan, tidak membuatnya itu. Dia melepaskan itu. Itu artinya melucuti itu, mengosongkan diri. Dia tidak memanfaatkan itu. Dia punya kuasa, tetapi kuasa itu tidak diaktifkan. Dia lebih menerima sebagai manusia biasa. Peristiwa salib itu, itulah pengosongan diri paling dasar yang dimiliki oleh Tuhan, yang diberikan kepada kita sekalian sebagai contoh. Tuhan itu kan sebenarnya bisa melepaskan diri dari kepungan para serdadu, orang-orang yang ingin menangkap Yesus. Bisa dia, tetapi dia tidak melakukannya. Itulah pengosongan diri, dia melucuti dirinya sendiri. Yohanes punya momen untuk berkuasa, untuk mewartakan dirinya, tapi dia mengosongkan diri. Dia rendah hati. Nah, disitulah poin yang penting, rendah hati. Kerendahan hati itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk membangun integritas kita. Untuk menjadi orang yang berkualitas perlu kerendahan hati. Menjadi orang beriman juga membutuhkan kerendahan hati. Kalau menjadi beriman tidak rendah hati, jatuhnya nanti mencari nama baik, menjadi viral untuk diri kita sendiri. Jadi pengosongan diri ini kekuatan. Melepaskan diri, tidak mengambil momen untuk hebatnya aku, tetapi biarlah Tuhan makin besar, biarlah Tuhan makin dimuliakan. Poin yang terakhir, yang keempat adalah pertobatan. Yohanes menyerukan bertobatlah dan banyak orang dibaptis. Kita punya sakramen. Sakramen itu sebagaimana sudah diajarkan oleh Romo Paroki dan oleh gereja. Sakramen itu tanda dan sarana keselamatan. Apa yang ditandakan itulah dihadirkan juga dalam sakramen itu. Dalam Ekaristi, kehadiran Tuhan itu nyata dalam rupa roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Dan nyatanya kehadiran Tuhan itu yang sungguh-sungguh itu menyelamatkan kita. Jadi keselamatan itu adalah ketika perjumpaan terjadi antara manusia dan Allah. Manusia diselamatkan. Dalam sakramen yang lain juga sama. Allah hadir, Allah menyelamatkan manusia. Dalam sakramen tobat, ya, yang menantikan sikap pertobatan dari kita, di sana hadirlah karya keselamatan Allah. Manusia bertemu dengan Allah, Allah bertemu dengan manusia. Manusia membangun hidupnya secara baru, menyesali dosa-dosanya, dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan di sana bukti paling nyata adalah pengampunan sakramental itu. Allah mengampuni. Ini tentu tidak bisa disamakan dengan ketika Anda mengaku dosa di kamar sendiri. Tuhan, aku menyesal atas segala dosaku. Aku melakukan tindakan sangat bodoh, menjijikkan bagi diriku sendiri. Aku sungguh-sungguh menyesal. Aku mau mohon ampun kepada Tuhan. Tidak ada yang mengampuni di situ. Kamu memang menyesal, kita memang menyesali. Tetapi pengampunan tidak terjadi di situ. Karena buktinya memang juga tidak ada yang menyatakan bahwa aku melepaskan engkau dari dosa-dosaku. Tidak ada. Jadi kalau Anda yakin di kamar sendiri mengaku dosa, maka yang mengampuni adalah dirimu sendiri. Kalau kamu mengampuni dirimu sendiri, maka Tuhannya adalah dirimu sendiri. Maka kamu menjadi manusia berdosa sekaligus menjadi Tuhan bagi dirimu sendiri. Itu sesat. Jadi yang benar adalah yakin bahwa Tuhan mengampuni di mana? Sakramen tobat. Berjumpa dengan orangnya Tuhan. Dan kita mendengarkan, aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah poin pengajaran tentang pertobatan yang sangat penting. Untuk kita ambil rahmat yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan diberikan kepada gerejanya. Gereja itu keselamatan. Gereja itu menyelamatkan. Dan melalui gerejanya kita diselamatkan. Gereja menyelamatkan, iya, kita masuk
dalam kepercayaan, aku percaya akan gereja. Kita percaya pada gereja. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja itu didirikan oleh Tuhan dan gereja menyelamatkan. Beda dengan agama Katolik, gereja kita tidak sama dengan agama-agama. Kita gereja itu menyelamatkan. Agama itu didirikan oleh manusia, tetapi gereja didirikan oleh Tuhan. Dan di dalam gereja itu ada sakramen-sakramen. Dan kita ambil bagian di sana, menimba, menerima, menikmati, mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Ini kasih Tuhan yang luar biasa. Maka pesan pertobatan sebenarnya mengundang kita sekalian untuk dengan rendah hati percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan menyelenggarakan keselamatan itu dalam sakramennya di dalam gereja. 7 sakramen. Tuhan menyelamatkan kita. Kita ambil bagian di situ. Mudah-mudahan nanti orang segini ngaku dosa semua besok sama Romo Apul. Klenger Romo Apul ya. Ini berapa? Mungkin 200-an ya, itu tobat itu untuk satu orang itu mengaku dosa. Tapi tidak apa-apa, biar Romo Apul klenger karena kita mendapatkan rahmat. Daripada Romo Apul tenang-tenang tapi kita tidak selamat. Gitu. Saudara-saudari sekalian, para suster yang saya kasihi dalam Tuhan. Itulah pesan sabda kabar gembira pada pekan kedua masa Advent ini. Mari kita memohon rahmat Tuhan dengan rendah hati, karena sadar kita seringkali mudah jatuh. Kita orang yang sombong, kita seringkali mudah jatuh dalam mau menjadi yang pertama. Mari kita mohon agar semangat Yohanes yang rendah hati, punya integritas juga menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati kita.